Selamat malam. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas Metopen mengenai proposal penelitian dengan judul Benchmarking Metode Representasi Teks terhadap Fenomena Out of Vocabulary pada Klasifikasi Teks Kesehatan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahmalia Putri dengan NIM L01230020 Program Studi Informatika. Nah, latar belakang saya eh, yang menjadikan penelitian ini yaitu pertama perkembangan layanan kesehatan atau e-health pada dunia digital telah menghasilkan data teks kesehatan dalam jumlah besar yang berasal dari pertanyaan maupun keluhan dari masyarakat. Nah, karakteristik teks tersebut umumnya menggunakan bahasa yang informal seperti singkatan, istilah tidak baku, serta mungkin terdapat kesalahan penulisan atau typo gitu. Nah, menurut Bellinkoff dan Biggs, kondisi tersebut memunculkan fenomena out of vocabulary atau OV, di mana keadaan ketika model NLP tidak mampu mengenali kata yang tidak terdapat dalam kosakata pelatihan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya performa klasifikasi tersebut dapat mengalami penurunan. Nah, penelitian ini dilandaskan pada beberapa research gap dari penelitian sebelumnya. Yang pertama itu ada penelitian Muslim, itu terdapat research gap hanya membandingkan TF-IDF dengan Indobird saja. Begitu, tidak ada representasi teks yang lain. Terus yang selanjutnya ada penelitian dari Gosal dan Jane, di mana eh, penelitian ini hanya berfokus pada pemanfaatan fast text dan XGBoost gitu, sehingga menghasilkan sebuah hasil jika fast text ini baik buat bahasa yang informal. Tapi kekurangannya itu tadi hanya fokus ke fast text dan XGBoost. Sedangkan pada penelitian Belinkoff dan Biggs pada 2018 itu terdapat gap yaitu hanya membahas OV gitu, nggak membahas klasifikasi tes kesehatan bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, dari gap-gap penelitian di atas, penelitian ini akan membandingkan TF-IDF, Word to Fact, Fast Text, dan Indobird dalam menangani OOV menggunakan classifier yang sama, yaitu XGBoost. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana performa metode representasi teks TF-IDF, Word to Facts, Fast Text dan Indobird pada klasifikasi teks kesehatan bahasa Indonesia menggunakan algoritma XGBoost. Yang kedua, bagaimana pengaruh fenomena OOV terhadap performa masing-masing metode representasi teks pada klasifikasi teks kesehatan bahasa Indonesia. Yang ketiga, metode representasi teks manakah yang memiliki ketahanan terbaik terhadap variasi bentuk kata seperti penggunaan singkatan, istilah tidak baku, perubahan morfologi, kesalahan penulisan, serta fenomena out of vocabulary pada klasifikasi teks kesehatan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan efisiensi komputasi dari masing-masing metode representasi teks yang digunakan pada penelitian ini. Nah, dari rumusan masalah tersebut didapatkan juga tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini tuh ada empat. Yang pertama itu yang tentu kita akan membandingkan performa metode representasi teks seperti ya tadi TF-IDF, Word to Fact, Fast Text, dan Indobird pada klasifikasi teks kesehatan bahasa Indonesia menggunakan classifier XGBoost. Yang kedua, menganalisis pengaruh fenomena out of vocabulary terhadap performa masing-masing metode representasi teks. Yang ketiga yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode representasi teks yang memiliki ketahanan terbaik terhadap variasi kata, kesalahan penulisan, dan fenomena out of vocabulary. Dan yang terakhir, tujuan penelitiannya yaitu akan dibandingkan efisiensi komputasi dari setiap representasi teks ini, gitu. Nah, tentu
Beberapa dasar teori yang melandasi penelitian ini yaitu yang pertama adalah TF-IDF. Menurut Salton dan Young, pada 1973, TF-IDF merupakan metode pembobatan statistik yang mengukur tingkat kepentingan suatu kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen dan seluruh korpus. Namun, metode ini menggunakan pendekatan back of word sehingga belum mampu menangkap hubungan semantik maupun menangani OOV. Yang kedua adalah landasan teori word to fact. Menurut Mikolov et al. Pada 2013, word to fact mempelajari hubungan semantik antar kata melalui konteks kemunculannya menggunakan arsitektur CBOW maupun skipgram. Kan tetapi, representasi hanya tersedia untuk kata yang terdapat pada data pelatihan sehingga masih memiliki keterbatasan terhadap OOV. Yang selanjutnya ada OOV sendiri atau out of vocabulary. Menurut Belinkov dan Biggs, OOV merupakan kondisi ketika model NLP menemukan kata yang tidak terdapat pada kosakata pelatihan, misalnya akibat penggunaan bahasa informal, singkatan, atau kesalahan penulisan. Yang selanjutnya, classifier XGBoost. Menurut Sander Gustrin, pada 2016, XGBoost merupakan algoritma gradient boosting berbasis decision tree yang membangun model secara bertahap untuk meminimalkan fungsi kerugian melalui optimasi gradien. Nah, algoritma ini dipilih karena memiliki performa tinggi serta efisiensi komputasi yang baik. Nah, berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang diambil dari Muslim dan kawan-kawan pada 2025, di sini ada novelty penelitiannya yaitu yang terdapat pada representasi teks. Yang sebelum itu hanya menggunakan TF-IDF dibandingkan dengan Indobird. Di sini saya akan menggunakan representasi teks yang di benchmark gitu. Ada TF-IDF, Word2Vec, Fast Text, dan Indobird. Kemudian ini akan dibandingkan dengan evaluasi komprehensif dan sama juga untuk klasifikasinya juga sama, namun perbedaan di sini ada evaluasi ketahanan OOV, yaitu robust test akan diinjeksi beberapa noise injection, ada yang 5%, 10%, dan 20%. Ini akan dilihat apakah model-model teks representasi ini yang paling tahan itu yang mana gitu, yang paling bagus terhadap injection noise ini. Selain itu juga akan dilihat pada ini efisiensi komputasi itu ada yang ini training time, inference time, dan RAM usage. Nah, next untuk metodologi penelitian di sini dimulai dari eh, pengambilan data. Di sini saya menggunakan data sampel yang diperoleh dari Kaggle dari penelitian sebelumnya berjumlah 10.000 Indonesia Q&A Health Dataset. Kemudian data ini akan pre-processing beberapa tahap. Yang pertama itu case folding atau mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada cleansing untuk menghapus angka, tanda baca, simbol, emoji, dan spasi yang berlebih. Dan yang ketiga ada tokenization atau memecah teks menjadi beberapa kata atau token. Nah, setelah processing selesai, akan dilakukan representasi teks. Itu ada TF-IDF yang menghasilkan vector sparse, word to vec menghasilkan vector dense, fast text, fast text menghasilkan vektor dense berbasis subword, dan Indobird akan menghasilkan vektor kontekstual. Nah, kemudian setelah dari dataset, preprocessing, representasi teks akan masuk ke klasifikasi. Nah, klasifikasinya itu udah disebutin di yang sebelumnya yaitu menggunakan algoritma XGBoost. Nah, selanjutnya setelah melalui tahap klasifikasi akan dilakukan evaluasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya ada matriks, evaluasi dan inverse time dan resource usage juga. Next. Nah, sudah saya sebutkan sebelumnya, dataset kita ambil dari Kaggle yang bernama sampel uh, 10,000 Indonesian Q&A Health Dataset. Ini karakteristiknya itu berupa 10.000 data berbahasa Indonesia, multi-class,
juga bertemakan tes kesehatan, ada banyak typo, banyak singkatan, dan banyak OOV. Nah, nanti pada penelitian ini dilakukan beberapa skenario pengujian. Skenario yang pertama itu ada benchmarking performa klasifikasi. Nah, skenario pertama ini bertujuan membandingkan performa klasifikasi dari 4 metode representasi teks menggunakan algoritma XGBoost. Nanti metode representasi ini diterapkan pada dataset yang sama, kemudian dilakukan proses pelatihan dan pengujian menggunakan skema stratified five-fold cross validation. Nah, hasil dari skenario ini digunakan untuk mengetahui metode representasi teks yang memberikan performa klasifikasi terbaik pada dataset teks kesehatan bahasa Indonesia. Next, untuk skenario kedua itu ada uji ketahanan gangguan atau robustness benchmarking. Menguji ketahanan model dalam menghadapi kondisi data yang mengalami kerusakan di dunia nyata. Ya, ini dengan cara eh, menginjeksi noise sebesar 5%, 10%, dan 20% untuk mensimulasikan peningkatan tingkat fenomena out of vocabulary. Dan nanti hasilnya jika semakin kecil penurunan performa, maka semakin baik kemampuan metode tersebut dalam mempertahankan representasi informasi teks dan semakin tinggi tingkat robustness-nya terhadap fenomena out of vocabulary. Nah, skenario pengujian yang terakhir itu ada evaluasi efisiensi komputasi. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan model untuk melakukan proses prediksi, serta penggunaan memori selama proses komputasi. Seluruh pengukuran dilakukan pada lingkungan perangkat keras yang sama sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara objektif. Nah, skenario yang terakhir ini tujuannya untuk mengevaluasi efisiensi komputasi dari setiap metode representasi teks selama proses klasifikasi. Terima kasih. Maaf ini dari template. Terima kasih telah mendengarkan dan telah memperhatikan presentasi dari tugas metopen saya. Selamat malam.